Kebakaran melanda Pasar Bintaro, Jakarta Selatan akibat korsleting listrik. Akibatnya 20 kios pedagang ludes dilalap api. Para pedagang masih berusaha mengambil sisa barang dagangannya di sejumlah kios yang terbakar di Pasar Bintaro, Jakarta Selatan. Area kios yang terbakar dipasang garis polisi agar tidak ada warga yang masuk ke dalam kawasan tersebut. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik pada salah satu kios penjual kendi. Total ada 20 kios yang ludes akibat terbakar. Kurang lebih ada 20 lebih. Kurang lebihnya ya 20 kios yang kebakar. Termasuk tukang ciki, tukang plastik, tukang telur, sebagian samping tukang sayur, stok. Untuk penyebabnya apa? Korsleting listrik. Nggak ada korban tapi ya Pak? Nggak ada. Polsek Pesanggerahan masih menyelidiki peristiwa ini untuk menentukan nilai kerugian. Dari Jakarta, Rizky Walufi, iNews melaporkan. Tim pengamanan protokoler Kapolri mendatangi kantor media dan meminta maaf atas dugaan pemukulan kepada wartawan. Pemukulan diduga dilakukan oleh oknum ajudan Kapolri di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, tim pengamanan protokoler Kapolri Ibda Endri Purwaseva, oknum yang diduga memukul wartawan, mendatangi kantor Berita Antara di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan kedatangannya ini, pemirsa, minta maaf secara langsung karena insiden pemukulan yang dilakukannya. Permohonan maaf disampaikan usai pertemuan yang juga dihadiri Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto, Direktur Pemberitaan LKBN Antara yakni Irfan Junaidi, pewarta foto Antara Magna Zaizar yang diduga adalah korban pemukulan. Atas insiden ini Polri berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku jika terbukti melanggar prosedur pengamanan dan pengawalan. Jadi kami dari tim pengamanan protokoler mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian di Stasiun Tawang dan rekan-rekan media. Semoga ke depannya atas kejadian ini kita menyelidiki. Kami dari Polda Jawa Tengah mewakili institusi Polri menyesalkan atas insiden ini yang seharusnya tidak perlu terjadi dan bisa dihindari. Dan memang saat itu situasinya sangat ramai, crowded, dan SOP yang dilakukan oleh tim pengamanan protokoler ini semestinya tidak perlu dilakukan oleh Mas Endri. Ini tidak perlu secara emosional dan secara fisik dan verbal yang dilakukan terhadap Mas Magna. Kita dari kepolisian akan menyelidiki insiden ini dan apabila ditemukan pelanggaran, kami tidak akan memberikan sanksi secara tegas sesuai dengan. Sebelumnya seorang pengawal pribadi Kapolri diduga melakukan kekerasan fisik terhadap jurnalis yang tengah bertugas meliput kunjungan Kapolri saat meninjau arus balik di Stasiun Tawang, Semarang. Pewarta foto Antara jadi korban pemukulan, kemudian jurnalis lain mendapat intimidasi. Suasana hangat berubah mencekam usai tim pengamanan Kapolri diduga melakukan intimidasi terhadap seorang jurnalis yang melakukan peliputan kegiatan Kapolri saat meninjau arus balik di Stasiun Tawang, Semarang, Sabtu petang lalu. Saat itu Kapolri tengah menyapa penumpang difabel yang duduk di kursi roda. Namun tanpa sebab yang jelas, seorang petugas tim pengamanan Kapolri justru melakukan intimidasi kepada jurnalis dengan tiba-tiba mendorong para jurnalis secara kasar agar menjauh dari Kapolri. Tim pengamanan Kapolri tersebut juga berkata kasar dengan mengatakan, "Kalian pers saya tempeleng satu-satu." Atas kejadian tersebut, perwakilan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Semarang menuntut pelaku kekerasan untuk meminta maaf serta mendesak Kapolri memberi sanksi tegas kepada oknum yang mencederai kebebasan pers. PFI dan PWI Jawa Tengah juga mendorong para korban kekerasan untuk melapor ke Polda Jawa Tengah.
Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyindir Bupati Indramayu Luki Hakim yang tengah liburan ke Jepang. Sindiran tersebut disampaikan Deddy Mulyadi di media sosialnya. Ya, ini unggahan akun media sosial Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menampilkan kompilasi foto Luki Hakim saat berlibur di Jepang. Foto-foto ini merupakan tangkapan layar dari akun Instagram Luki Hakim Official. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan selamat liburan ke Luki Hakim. Dia menyindir agar tidak pergi diam-diam kalau liburan. Ya, terkait hal ini tim redaksi kami sudah menghubungi Bupati Indramayu Luki Hakim. Namun hingga saat ini belum ada jawaban dari mereka. Sementara itu Wakil Menteri Dalam Negeri disebut akan memanggil Luki Hakim untuk dimintai keterangan atas liburan ke Jepang yang dilakukannya. Nah, kemudian yang mengenai perjalanan Pak Luki Hakim ke Jepang, betul bahwa itu adalah hak pribadi. Setiap orang boleh berlibur, apalagi di hari libur dan cuti lebaran. Tetapi bahwa untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri. Suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat. Jadi memang ada aturannya, dan kalau melanggar ya memang sanksinya agak berat ya, yaitu diberhentikan selama 3 bulan. Setelah itu nanti menjabat kembali. Nah, itu ketentuannya seperti itu. Ya, untuk itu mari kita bersama-sama saling menjaga, saling taat kepada ketentuan. Dan kalau komunikasi, tadi malam Pak Luki Hakim sudah berkomunikasi dengan saya dan dia menyampaikan permintaan maaf karena tidak mengajukan izin terlebih dahulu bepergian ke Jepang, dan itu dilakukan untuk memenuhi keinginan anak-anaknya. Saya pikir ya Pak Luki Hakim juga punya hak untuk bepergian ke luar negeri. Tetapi gimana ya memang. Pemirsa, kawasan ibu kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dipadati wisatawan selama libur Lebaran. Wisatawan IKN tidak hanya berasal dari dalam negeri, melainkan juga dari negeri tetangga, yakni maksud kami hingga ke Eropa juga. Di momen libur Lebaran, kawasan ibu kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara dipadati wisatawan lokal maupun dari luar Kalimantan. Untuk memudahkan transportasi, pengelola IKN menyediakan bus listrik gratis dari rest area untuk mengangkut penumpang berkeliling kawasan IKN. Para pengunjung mengaku kagum dengan kemegahan ibu kota Nusantara, mulai dari alam IKN, Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa, hingga Istana Garuda. Penasaran karena tahu dari desain logo yang pertama, terus kalau adiknya? Kalau saya yang kedua dengan patung sayap Garuda, dengan ada Soekarno dan Hatta, dan juga yang ikoniknya itu yang dekat kantor kepresidenan kayak sayap. Pada momen libur Lebaran tahun ini, jumlah pengunjung IKN mencapai lebih dari 64.000 orang atau naik hingga 50% dibandingkan tahun lalu. Jumlah pengunjung meningkat signifikan, terutama setelah Hari Raya Idul Fitri. Peningkatan dibanding tahun lalu? Hampir 50% dari tahun lalu. Pesat, sampai 14.000. Kemarin puncak itu luar biasa. Dan berasal dari mana aja Pak di tahun ini Pak? Sekali lagi, tidak hanya di Kalimantan, dari Jawa, hampir seluruh datang Pulau Jawa, Bali, bahkan dari NTT juga ada, terus dari Sulawesi, bahkan di beberapa negara, Brunei, Malaysia, dan dari Eropa pun ada kemarin. Selain wisatawan dalam negeri, pengunjung IKN juga berasal dari luar negeri, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Tiongkok, Korea Selatan, hingga Eropa. Dari IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pantauan udara dilakukan Mabes Polri pada puncak arus balik Lebaran 2025 Senin siang. Arus balik terpantau lancar, hanya ada sedikit kepadatan di eksit tol Cikopo. Mabes Polri, pemirsa, melakukan pantauan udara arus balik Lebaran 2025
Pantauan dilakukan di beberapa titik rawan kemacetan seperti yang Anda saksikan ini tol Jakarta Cikampek. Ya, sempat ada antrian kendaraan di pintu keluar tol Cikopo tadi kita lihat. Namun di pantauan arus balik tol dalam kota terlihat lengang, pemirsa. Secara umum arus balik Lebaran 2025 bisa dikatakan lancar karena imbauan petugas yang meminta masyarakat mengatur waktu untuk perjalanan mudik dan arus balik. Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho mengatakan sekitar 1,6 juta kendaraan dari 2,2 juta kendaraan yang meninggalkan Jakarta pada arus mudik lalu sudah kembali ke Jakarta. Kakor Lantas pun menyebut selama pelaksanaan operasi ketupat tahun ini, angka meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan tol turun 72%. Jadi arus mudik sudah kita lewati, saat ini mengakhiri arus balik. Jadi kami laporkan update terakhir arus balik. Tanggal 7 jumlah yang sudah masuk ke arah Jakarta itu hampir 1.600.000, jadi sudah hampir 70%. Ini informasi dari Jasa Marga. Maka dari itu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa perintah Bapak Kapolri operasi ketupat khususnya arus balik ini harus melayani secara ikhlas, baik dari stakeholder, ada Jasa Raharja, Jasa Marga, Kementerian Perhubungan. Oleh sebab itu, tata kelola khususnya arus balik sudah kita optimalkan dengan koordinasi stakeholder. Hari ini masih kita berlakukan one way nasional arah balik. Jadi nanti akan kita evaluasi apakah akan kita hentikan hari ini atau mungkin besok. Nanti kita akan kolaborasi lagi, mungkin sore kami akan meeting lagi, nanti akan melihat traffic yang tersisa yang belum masuk ke Jakarta. Oke, kemudian berarti puncak arus balik sudah terlewati? Puncak arus balik setelah kita identifikasi traffic counting itu tanggal 5. Jadi tanggal 5 puncak arus balik. Tanggal 6 kemarin juga cukup banyak, tetapi puncaknya adalah tanggal 5 kemarin. Sudah kita lewati. Evaluasi untuk arus mudik dan arus balik seperti apa? Evaluasi arus mudik arus balik pada umumnya berjalan dengan baik. Justru pada saat arus balik ini menjadi concern Bapak Kapolri, sehingga ada penambahan personil, ada penebalan personil, termasuk melibatkan personil-personil dari Jasa Raharja yang tergelar di jalan, penambahan personil dari Jasa Marga, termasuk juga dari kementerian. Dalam rangka tentunya memaksimalkan mungkin kita melayani masyarakat. Sehingga arus balik ini kondisinya sudah capek, sudah lama berliburan, sehingga betul-betul harus kita jamin keamanannya, khususnya dalam perjalanan. Untuk angka kecelakaan sampai tanggal 7 April ini bagaimana, Pak? Alhamdulillah angka kecelakaan periode operasi ya. Jadi ini dinamis. Jadi kemarin sama sekarang udah beda karena ini dinamis. Kalau kita data nasional kecelakaan lalu lintas turun. Dari jumlahnya dari 2024 itu 3.728. Ini di 2025 adalah 2.637. Turunnya 30%. Itu turun jumlah kecelakaan. Termasuk juga kami sampaikan untuk laka lantas, korban meninggal dunia, bahasanya fatalitas, itu turun 47%. Itu yang nasional, dari se-Indonesia, selama periode operasi ketupat. Yang di jalan tol, kami juga datakan, di jalan tol tahun 2024, periode yang sama, pada hari ini dan kemarin, tahun yang lalu, itu terjadi 53 kejadian. 2024, 2025 32 kejadian, jadi turun 40%. Untuk laka fatalitas, bukan laka jol ya. Alhamdulillah laka jol tidak ada ya. Terima kasih rekan-rekan media dan kita semuanya. Untuk korban kecelakaan meninggal dunia di jalan tol, tahun lalu 44 orang, tahun ini 12 orang, jadi turun 72%. Jadi terima kasih. Operasi ketupat adalah operasi kemanusiaan. Perintah Pak Kapolri layani dengan ikhlas pelaksanaan operasi ini. Tinggal 1 hari lagi
Moga-moga operasi ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya ini kontribusi semuanya dari stakeholder termasuk juga para pemudik arus balik. Jadi tingkat disiplin berlalu lintas itu adalah meningkat. Karena kita tahu bahwa lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Bangsa kita kalau tertib nanti dilihat dari pada saat kita melaksanakan kegiatan operasi ketupat yang arus mudik dan arus balik yang dari tahun ke tahun alhamdulillah cukup. Arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong masih terpantau ramai. Kepadatan terjadi di beberapa ruas jalan dan pemudik yang akan melintas diminta tetap waspada, hati-hati. Dan berikut laporan rekan Hamzah Hasibuan dan juru kamera Muhammad Firmansyah. Ya pemirsa, kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini terpantau ramai dengan sedikit adanya kepadatan. Hingga hari Minggu ini sudah ada sekitar 64.000 lebih kendaraan yang melintas dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Bandung di Jalan Raya Lingkar Gentong, Jawa Barat. Kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong ini menandai sudah adanya momen arus balik Lebaran 2025 di Jalan Raya Lingkar Gentong. Selain itu, nantinya pihak kepolisian ini juga akan memberlakukan rekayasa lalu lintas one way secara situasional jika ditemukan adanya kepadatan di salah satu titik yang menjadi titik rawan kemacetan, yaitu tanjakan letter U Gentong. Selain itu, pihak kepolisian juga akan mempertimbangkan jumlah dan volume kepadatan yang meningkat secara signifikan di Jalan Raya Lingkar Gentong untuk melakukan rekayasa lalu lintas one way. Selain itu pemirsa, beberapa hari terakhir ini cuaca di Jalan Raya Lingkar Gentong ini sempat hujan sehingga khususnya para pengendara roda 2 ini diimbau untuk membawa perlengkapan ketika berkendara saat hujan. Selain itu, para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 ini juga diimbau untuk selalu berhati-hati karena tanjakan letter U Gentong ini memiliki tanjakan dan turunan yang cukup curam ditambah dengan kelokan yang tajam sehingga memerlukan fokus yang tinggi ketika melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Firmansyah, iNews melaporkan. Meski terpantau lancar, pemudik yang melintas di ruas tol Palimanan Kanci diminta untuk tetap dapat memanfaatkan waktu beristirahat. Kami hadirkan berikut laporan Henry Aprila dan juru kamera Andri Setiawan dari ruas tol Palikanci KM 208B. Dan pemirsa, H+7 pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, para pemudik yang hendak kembali ke kawasan Jakarta ini sudah mulai terlihat. Bahkan sejak tadi pagi sampai dengan malam hari ini, arus kendaraan yang melintas di ruas tol Palimanan Kanci ini untuk kembali ke kawasan Jakarta juga bisa dikatakan lenggang dan juga lancar. Bahkan untuk saat ini pun pihak dari Jasa Marga dan juga pihak kepolisian pun juga telah menerapkan sistem one way yang sudah diberlakukan sejak tanggal 6 kemarin ini untuk one way nasional, yang kemudian ini masyarakat yang hendak kembali ke Jakarta tandanya sudah bisa dilalui dengan lancar dan juga normal. Bahkan untuk kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dengan plat B atau yang berasal dari Jakarta. Yang kemudian informasi lain yang dapat kami sampaikan dari pihak Jasa Marga pun menyampaikan untuk masyarakat bisa beristirahat terlebih dahulu jika merasa lelah untuk nantinya kembali ke Jakarta karena kapasitas rest area kilometer 208B Palimanan Kanci hanya menampung sebanyak 300 sampai dengan 250 kendaraan saja dengan maksimum kendaraan selama 30 menit. Dan kemudian juga selain itu pihak Jasa Marga pun juga terus menghimbau untuk masyarakat yang hendak kembali ke kawasan Jakarta tentunya tetap memperhatikan kembali kondisi fisik dan kondisi kendaraan secara baik. Yang terpenting tidak berhenti di ruas-ruas jalan tol dan juga memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di ruas-ruas ataupun di gerbang tol utama. Yang kemudian ada jam-jam favorit yang bisa dilakukan untuk balik ke kawasan Jabodetabek seperti halnya untuk di pagi hari pada pukul 7 sampai dengan pukul 11 pagi hari, kemudian untuk di malam hari pukul 21 sampai dengan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Henry Afrila dengan juru kamera Andri Setiawan melaporkan. Pemirsa, diprediksi hari ini menjadi hari terakhir puncak arus balik Lebaran 2025. Sebanyak 18.000 lebih penumpang tiba di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Puncak arus balik yang terjadi sejak Sabtu 5 April 2025, stasiun Pasar Senen masih ramai oleh penumpang yang tiba di Jakarta. Senin siang sebanyak 18.000 lebih penumpang tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta, sedangkan stasiun Pasar Senen juga masih dipadati penumpang yang baru akan pergi keluar Jakarta. Lebih dari 276.000 penumpang telah tiba di Jakarta melalui stasiun selama masa arus balik Lebaran 2025.
Dan pemirsa, kepadatan arus balik juga terjadi di Stasiun Halim Perdana Kusuma, di mana jumlah penumpang kereta cepat Wush hari Minggu kemarin mencapai 23.000 orang. Arus balik libur lebaran sepanjang minggu kereta cepat Wush diserbu penumpang. Terlihat dari ramainya penumpang yang tiba di stasiun kereta cepat Halim Perdana Kusuma, Jakarta. PT KCIC mencatat jumlah pengguna kereta cepat Wush sepanjang minggu tembus 23.000 penumpang dari Bandung menuju Jakarta. Sementara jumlah keseluruhan selama libur lebaran mencapai 280.000 penumpang. Ya, jadi pemesanan tiket banyak untuk relasi Bandung menuju Jakarta. Dan kalau rata-rata penumpang kami prediksi ini akan bisa mencapai lebih dari 22.000 bahkan hingga 23.000. KCIC mengimbau calon penumpang asal Bandung yang ingin menggunakan kereta cepat Wush agar memanfaatkan kereta feeder yang tersedia. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Arus balik pesawat, maksud kami pemudik pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten juga masih tinggi pemirsa. Ada 182.000 penumpang yang tiba maupun diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta hari ini. Sepekan pasca Lebaran, pergerakan penumpang pesawat yang kembali ke kota asal usai melakukan perjalanan mudik Lebaran melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten masih tinggi. Kepadatan penumpang terjadi di area pintu kedatangan Terminal 1A Bandara Suta hingga Senin siang. Kebanyakan penumpang merupakan rombongan keluarga yang kembali ke kota asal usai menikmati libur panjang dan pulang kampung untuk merayakan Lebaran. Meski pergerakan penumpang masih tinggi, namun puncak arus balik di Bandara Suta telah terjadi pada hari Minggu. Dengan total 193.000 penumpang yang tiba maupun diberangkatkan dari bandara ini. Atau naik sebanyak 32% jika dibandingkan hari biasa. Sementara untuk hari Senin diprediksi pergerakan penumpang mencapai 182.467 penumpang. Dengan rincian 96.000 kedatangan penumpang dan 86.000 penumpang yang diberangkatkan. Sementara pergerakan pesawat mencapai 1.097 penerbangan. Hari libur terakhir cuti angkutan Lebaran ini kan di Minggu dan Senin hari ini. Tentunya penerbangan juga para penumpang mungkin terbagi dua ya. Ada yang kemarin gitu secara angkanya dia puncak karena dia butuh istirahat di hari Senin. Namun kesempatan terakhir mungkin hari ini. Sehingga hari ini juga kita masih prediksi angkanya cukup tinggi, sekitar 182.000 yang akan lewat penerbangan. Mayoritas pemudik pesawat di Bandara Suta tiba dari sejumlah kota besar, di antaranya Denpasar, Medan, Surabaya, dan Makassar untuk rute domestik. Sementara untuk rute internasional, yaitu dari Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi. Pengelola Bandara Suta mengimbau penumpang agar selalu berhati-hati dalam menjaga barang bawaannya, agar tidak tertinggal maupun tertukar saat di area bagasi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau langsung situasi arus balik. Kali ini Wapres meninjau pemudik yang menggunakan transportasi laut di kantor pusat PT Pelni, Jakarta. Ini adalah momen saat Wapres Gibran Rakabuming Raka memantau kesiapsiagaan layanan PT Pelni menghadapi tingginya arus balik Lebaran. Wapres menyampaikan dukungannya terhadap upaya Pelni untuk memperbaiki dan menambah armada kapal agar dapat meningkatkan pelayanan transportasi laut bagi masyarakat, khususnya di kawasan kepulauan. Pelni mencatat 85% dari prediksi 644.000 penumpang telah menggunakan jasa transportasi laut selama masa arus balik atau sekitar 580.000 penumpang. Pelni juga memprediksi arus balik berlangsung hingga Selasa besok, pemirsa. Arus balik pemudik kapal di Pelabuhan Bakahuni, Lampung juga masih tinggi pemirsa, namun berangsur kondusif. Puncak arus balik pemudik ke Pulau Jawa sudah terlewati pada Minggu malam kemarin. Memasuki periode terakhir puncak arus balik Lebaran 2025, aktivitas penyeberangan pemudik kapal di Pelabuhan Bakahuni, Lampung masih tinggi.
Hingga Senin siang, kepadatan calon penumpang yang akan menyeberang kembali ke Pulau Jawa masih terlihat di area pintu masuk pelabuhan, terutama di jalur kendaraan roda 4. Meski demikian, kepadatan pemudik dapat terurai dengan baik dan situasi di titik antrean masuk kapal tetap kondusif. Puncak arus balik pemudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung sudah terjadi pada Minggu malam, dengan jumlah kendaraan yang menyeberang ke Pelabuhan Merak sebanyak 35.000 kendaraan. Dan kemarin sampai malam tadi itu adalah puncak yang lumayan terjadi kenaikan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Tercatat dari hasil reservasi dan boarding para penumpang dan pengendara, khususnya pengendara itu tercatat 42.201 kendaraan. Gitu. Jadi puncaknya adalah sebetulnya malam tadi terjadi kenaikan signifikan dari yang sebelumnya itu sekitar 35.000 kendaraan. Gitu. Karena situasi penyeberangan pemudik ke Pulau Jawa sudah berangsur kondusif, skema pengaturan yang tadinya diberlakukan seperti delaying system maupun buffer zone telah dihentikan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Indra Setiabudi, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan telewicara dengan pemimpin 4 negara anggota ASEAN guna merespon kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Donald Trump. Telewicara dilakukan Presiden Prabowo dengan pemimpin 4 negara anggota ASEAN, diantaranya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Bongbong Marcos, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Ya, 5 pemimpin negara ini membahas respon mereka atas kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Amerika Serikat yang diumumkan oleh Presiden Trump. Sebelumnya Trump mengumumkan penerapan tarif minimal 10% terhadap semua impor barang dari seluruh dunia dan termasuk Indonesia dikenakan tarif impor 32%. Selain Indonesia, tarif resiprokal dikenakan Amerika Serikat terhadap negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia, Brunei sebesar 24%, Filipina 17%, Singapura 10%. Namun Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia tidak takut akan perang dagang. Indonesia siap berdialog dengan sejumlah negara termasuk Amerika Serikat. Indonesia meminta untuk dipandang setara oleh negara-negara lain. Saudara mendengar, ya kan, seluruh dunia digoncang oleh banyak masalah, perang di mana-mana, ya, perseteruan antara negara-negara besar. Yang terakhir perang dagang kita juga kena, ya kan? Tapi kita tenang, kita punya kekuatan, kita juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati. Ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun ada tantangan, ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada berapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan tingkat yang baik. Dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto hari ini mengumpulkan sejumlah pejabat serta pengusaha membahas kebijakan tarif impor resiprokal Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Presiden Trump. Erlangga membahas kebijakan tarif timbal balik ke Amerika Serikat bersama dengan sejumlah pejabat dan pengusaha yang tergabung dalam berbagai asosiasi. Kebijakan tarif ini menyasar berbagai negara termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor 32%.
Indonesia bersama sejumlah negara ASEAN lain akan bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Dan sore hari tadi, Presiden Prabowo mengutus Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Luar Negeri untuk negosiasi dan meminta klarifikasi angka 64% nilai tarif impor yang dikenakan terhadap Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu penerapan tarif ini tentunya bagi Indonesia ada beberapa sektor utama yang terkena, yaitu food and apparel, karena itu juga menjadi andalan ekspor Indonesia. Tadi suara dari Apindo maupun Persepatuan juga kami dengar. Dan namun kompetitor kita di sektor ini, apakah itu China, Bangladesh, Vietnam, Kamboja, itu biaya masuknya di atas kita. Jadi itu juga menjadi pertimbangan, shifting produk itu juga kita perhatikan. Kemudian juga bagi Indonesia itu another kesempatan juga, karena marketnya itu besar di Amerika. Kemudian kedutaan besar di Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan USTR, dan tentunya dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia. Dan tentu hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden Prabowo. Ya, tarif impor baru membuat 150 lebih kepala negara harus negosiasi ulang tarifnya dengan Amerika. Sementara di dalam negeri kita, sejumlah kebijakan harus dibuat. Lantas seberapa optimistis Indonesia dapat bernegosiasi dengan Amerika? Lalu sebenarnya apa efeknya pada ekonomi dan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia akan dibuka besok? Kita bahas bersama Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Aloysius Budi Santoso, dan hadir pula ekonom LPM UI Muhammad Dian Revindo. Saya sapa narasumber istimewa saya. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian, apa kabar? Selamat malam, baik Pak Yudi. Selamat malam Mas. Baik. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Aloysius dulu. Pak, ini apakah yang diwanti-wanti pengusaha Pak agar supaya tidak terjadi tapi akhirnya terjadi juga? Jadi apakah sudah diprediksi Amerika menurunkan kebijakan ini, Pak? Iya, sebetulnya sebelum tanggal 2 ya, atau tanggal 3 kemarin, itu berapa waktu sebelumnya sudah ada beberapa diskusi-diskusi kami dengan pihak pemerintah, dan kita sudah memprediksi hal ini akan terjadi, karena ini kan memang strategi Trump jilid pertama ya, dan ya, konsisten dari semua sejak kampanyenya dia mau mengutamakan yang namanya trade balance defisitnya 0 di budgetnya. Hanya memang kemudian seberapa besar, bagaimana menghitungnya itu cukup mengejutkan. Tapi ini suatu yang sudah kita duga. Tapi lebih daripada dugaan kita yang keluar angka-angkanya dan cara menghitungnya dan seterusnya, itu yang masih cukup mengejutkan juga buat kami ya dari sektor pengusaha. Kalau kita bicara soal dampaknya dan secara spesifik, kami dengar seperti pengusaha tekstil dan apparel seperti sepatu ini diprediksi paling terdampak. Apakah benar demikian? Sebesar apa Pak sebenarnya dampaknya? Iya, industri-industri padat karya kita seperti apparel ya, kemudian tekstil, kemudian alas kaki, furniture, itu ekspornya cukup besar ya ke Amerika, karena kita ketahui secara keseluruhan kan ekspor kita ke US adalah yang kedua setelah ke Cina. Jadi ya tentu ini berdampak sangat signifikan ya. Di luar kasus ini pun saya kira Mas Yudi sudah tahu bahwa kita beberapa bulan ini sudah digunjang-ganjing terpaksa harus tutupnya beberapa pabrik padat karya kita dan seterusnya karena berbagai macam masalah. Nah tentu ditiba dengan hal ini akan menjadi lebih challenging lagi. Pak Revindo, ini saya sambil melihat data-datanya Pak. Bursa Jepang ambruk 6,2%, Hang Seng jatuh 8,4%, Bursa Shanghai jeblok 3,52%. Nah kalau kita lihat data-data ini Pak, sangat mengkhawatirkan. Apakah IHSG kita juga akan jatuh pada sesi pertama pembukaan? Ya, sebelum ke IHSG ya, kita harus melihat dulu mungkin apakah langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat dipandang positif oleh pelaku dunia usaha. Saya ingin menggarisbawahi tadi
sebetulnya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu tadi adalah langkah pertama dari prinsip negosiasi. Di prinsip pertama negosiasi adalah aim high. Kita harus pasang posisi kita tinggi supaya nanti setara di meja perundingan. Walaupun nanti di belakang kita menyiapkan kompromi yang besar. Itu tadi sebetulnya statement Pak Prabowo, kita tidak takut dan segala macam, adalah prinsip pertama dari negosiasi. Yang penting prinsip keduanya, ketika kita aim high, di belakang kita menyiapkan ruang kompromi yang luas. Itu pertama. Kedua, kalau bagaimana pelaku usaha membaca, nanti Pak Budi yang lebih paham. Tapi menarik, tadi 4 negara yang diajak bicara oleh Pak Prabowo, kalau kita perhatikan ya, Malaysia, Brunei, Singapura, kemudian Filipina, adalah negara-negara yang tarifnya lebih rendah daripada Indonesia, tarif resiprokalnya. Ada apa? Itu bukan suatu kebetulan loh sebetulnya. Kalau perang dagang periode pertama, itu yang kena tarif tinggi hanya Tiongkok, yang lain tidak. Maka itu, perang dagang periode pertama Indonesia berhasil memanfaatkannya, walaupun tidak segesit Vietnam, tapi tidak memanfaatkannya, sehingga ekonomi kita selamat, mulai dari pasar keuangan, pasar modal, sektor real masih selamat. Dengan cara apa? Kita menggantikan produk-produk Cina di pasar Amerika, dan kita mengundang investasi Cina, relokasi yang berorientasi ekspor ke pasar Amerika. Kita dapat 2 manfaat, walaupun tidak sebesar Vietnam. Tapi kalau sekarang situasinya semua kena, gitu ya, bahkan Indonesia dan Cina ini hanya berbeda 2% tarifnya. Jadi kita perlu strategi yang berbeda. Nah, ada beberapa hal nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Pertama adalah tadi sinyalemen yang disampaikan Pak Presiden sudah tepat, tinggal ruang kompromi yang mau kita siapkan ini apa. Nanti menentukan pelaku usaha membacanya seperti apa. Pertama, respon nilai tukar akan seperti apa, gitu ya. Karena nilai tukar kita ada trade off antara mau jaga daya beli inflasi atau mau menjaga nilai tukar, gitu ya. Kalau kami di LPM lebih suka kita menjaga nilai tukar yang stabil saja. Kalaupun equilibrium baru 17.000, itu akan lebih stabil untuk pasar keuangan, untuk pasar modal, dan juga untuk pengusaha seperti Pak Budi. Yang penting ada kepastian di kisaran berapa. Nanti untuk perencanaan dan untuk hedging lebih tepat. Nah, itu akan menentukan bisnis kita. Nah, kemudian juga yang mungkin menarik adalah negosiasi bilateral. Ini nanti ada beberapa poin yang kita bisa diskusikan, apa modal kita, apa modalitas kita, apa ruang kompromi kita untuk negosiasi. Karena Amerika ketika menetapkan tarif 64% itu, kita lihatnya tidak tepat itu. Kalau kita lihat dari WTO itu, tarif kita ke Amerika hanya sekitar 8%. Kok dia bilang 64%? Nah, dia duga kita ada hambatan non tarif. Yaitu ketidakpastian izin impor, ada TKDN, ada devisa hasil ekspor dan lain-lain. Nah, jadi kita nanti pilihannya adalah bagaimana yang menentukan nanti dunia usaha adalah satu, kebijakan nilai tukar kita akan mengendalikan inflasi atau mengendalikan nilai tukar. Tapi saran kami di LPM lebih kepada stabilitas nilai tukar. Kalaupun equilibrium barunya di 17.000, yang penting pengusaha punya kepastian. Kita anggap nilai 17.000 itu adalah equilibrium baru, koreksi atas neraca pembayaran kita, gitu ya. Mungkin produk kita jadi lebih murah dan lain-lain. Lalu kedua adalah kita mau melawan Amerika dengan cara apa? Kita negosiasi. Yang dinegosiasikan apa? Tarif atau non tarif. Kalau non tarif kita bisa terpukul industri dalam negeri, ya. Kalau tarif kita bisa membuat preferensi terhadap Amerika saja yang dapat tarif khusus, yang lain tidak, gitu. Itu opsi-opsinya, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Baik, Pak Revindo dan juga Pak Budi, kita lihat terlebih dahulu informasi berikutnya. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menyiapkan ya Bapak-Bapak ini sejumlah kebijakan untuk hadapi kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Kita simak berikut sejumlah jurus jitu yang diungkapkan pemerintah hadapi kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Indonesia mengambil langkah perluasan perdagangan. Langkah ini diambil dengan cara menjadi anggota BRICS pada 6 Januari 2025. Tidak hanya BRICS, Indonesia juga menjalin kerjasama multilateral dengan negara-negara yang tergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership. Indonesia juga sudah menjadi negara OECD dan terus memperluas pembahasan perjanjian dagang dengan Asia Pasifik, Uni Eropa, dan Eurasia. Langkah kedua adalah percepatan hilirisasi sumber daya alam dan mengurangi ekspor barang mentah. Salah satunya dengan peresmian pabrik pemurnian logam mulia yang didirikan bersama dengan PT Freeport Indonesia. Danantara pun dipercaya menjadi lembaga pembiaya dan pengelola sektor strategis minerba, perikanan, kehutanan, dan kelautan.
Langkah terakhir adalah dengan penguatan konsumsi domestik dan program sosial melalui program makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih. Pemerintah mengklaim MBG terbukti bisa menggerakkan roda perekonomian di daerah, terutama UMKM, sementara Koperasi Merah Putih diyakini bisa mendorong usaha lokal dan menciptakan lapangan kerja. Ya, sebelum ke Pak Budi, saya ke Pak Revindo kembali. Pak, apakah boleh kita melihat dengan situasi yang ada sekarang ini, justru ada kesempatan perluasan pasar oleh Indonesia yang tidak hanya tergantung Amerika? Ya, tadi memang disebutkan BRICS ya. Tapi kita tahu bahwa BRICS itu bukan kerjasama ekonomi yang konkret. Di BRICS itu tidak ada pembahasan mengenai penurunan tarif. Tidak ada pembahasan mengenai penurunan hambatan non-tarif. Tidak ada pembahasan masalah investasi, masalah jasa, tidak ada. BRICS itu sebetulnya kalau kita lihat itu sebetulnya yang diincar Indonesia adalah satu statement, ini kepentingan Global South, bahwa kita punya grup yang kuat secara politik global. Kedua yang diincar adalah pembiayaan dari New Development Banks-nya BRICS. Jadi apakah saya pesimis? Tidak, tapi kalau BRICS mau menjadi penyeimbang belahan dunia utara atau kekuatan Amerika, dia harus kita tidak boleh hanya bicara oke, kita sudah jadi anggota BRICS, tidak, tapi oke, di antara negara anggota BRICS ini kita mau membahas, mau menurunkan hambatan perdagangan apa. Indonesia mau dikurangi tarif, non-tarifnya ke Brazil apa, ke Cina apa, ke Afrika Selatan apa. Itu yang menurut saya lebih penting. Jadi kalau saya lihat belum ada pembahasan ke situ. Ini lebih pada statement bahwa kalau Amerika atau blok utara itu mementingkan dirinya sendiri, kita juga bisa meniru mereka. Tapi saat ini belum konkret. Itu kalau BRICS. Kalau OECD, kita sekarang sedang aksesi, tapi syaratnya banyak, Pak. Biasa hubungan dengan negara utara itu, dengan belahan utara itu syaratnya banyak. Ada governance, ada transparansi, dan lain-lain. Jadi di satu ada lingkungan dan lain-lain. Jadi di satu sisi itu baik kepada kita, untuk kita memang baik sebetulnya, tapi tidak mudah untuk mencapainya. Yang sudah konkret itu memang RCEP. Ya, RCEP itu perdagangan yang konkret. Itu satu ya. Jadi kalau BRICS dan OECD kita tidak konkret menuju kerjasama perdagangan, itu belum akan jadi kekuatan penyeimbang Amerika. Jadi harus konkret. Kedua, bukan berarti tadi gertakannya Pak Presiden itu bagus, tapi bukan berarti kita akan meninggalkan Amerika. Tadi Pak Presiden juga bilang kita siap negosiasi. Nah, jadi menurut saya memang ini waktunya untuk negosiasi bilateral, karena kita tahu kalau kita cek trade war periode 1, Mas Yudi, sebetulnya tidak berhasil loh Tiongkok itu mengurangi defisit neraca perdagangannya. Defisit neraca perdagangan itu Tiongkok itu sebelum sampai Trump terpilih itu dengan Tiongkok itu 400 miliar dolar 2024. Dengan rest of the world 1 triliun dolar. Tidak berhasil. Jadi Amerika juga tahu bahwa tarif itu bukan alat yang baik untuk mengurangi defisit perdagangan mereka. Kenapa? Satu, industri domestik mereka juga belum mampu memenuhi. Kedua, sebetulnya banyak impor Amerika itu dari perusahaan Amerika sendiri yang punya rantai pasok di luar. Jadi, tapi Trump sebetulnya mengenakan tarif ini untuk sebagai weapon, sebagai alat untuk negosiasi. Mereka ingin aktivitas perusahaan multinasional mereka di Indonesia tidak diganggu. Mereka ingin Indonesia tetap di tengah, tidak condong ke salah satu blok kekuatan dunia dan lain-lain. Saya duga seperti itu. Jadi ini waktu negosiasi. Gitu. Menarik tuh Pak Revindo. Saya tapi ke Pak Budi dulu. Pak Budi, ini mumpung ada Pak Budi, saya membaca beberapa di media ya yang disampaikan Pak Yusuf Kala juga menanggapi mengenai tarif Trump ini. Salah satunya adalah tekanan justru akan dialami oleh pengusaha Amerika Serikat sebab harus menanggung beban tarif impor tersebut. Dan Pak Yusuf Kala juga menyampaikan kenaikan dampaknya ini ada tapi tidak akan sampai menutup pabrik di Indonesia. Apakah statement ini bisa kuat untuk bisa kita percaya, Pak? Apakah Anda setuju, Pak Budi? Menurut hemat saya terlalu dini untuk mengatakan bahwa kalau ini tidak kita tangani dengan serius, maka para pengusaha tidak menurunkan produksinya, bahkan mungkin sampai kepada hal yang terburuk sampai mem-PHK karyawan. Saya kira terlalu dini untuk mengatakan hal tersebut. Kalau penanganan kita terhadap case ini tidak cukup baik, seperti saya sampaikan, sebelum ada case ini pun kita tahu jumlah pabrik-pabrik yang sudah tidak mampu lagi berproduksi karena satu dan lain sudah terjadi, dan kita semua sudah sama melihat di publik kasus Ritek dan seterusnya. Nah, jadi terlalu dini bahwa case ini tidak akan membuat manufaktur terutama padat karya kita menjadi goyang ya. Saya kira definitely karena ekspor ke Amerika itu cukup besar,
ini akan betul-betul bisa berdampak kalau tidak ada upaya yang serius untuk melakukan pendekatan tadi diskusi bilateral dengan Amerikanya. Yang kedua yang lebih penting lagi di dalam negeri adalah bagaimana membuat kita semua bersatu padu membuat bisnis kita menjadi jauh lebih mudah. Ya, itu yang paling penting juga. Saya kira ini sisi baiknya adalah kesempatan yang sangat baik semua unsur bangsa, terutama juga pemerintah, karena pemerintah punya power yang sangat besar untuk membuat semua proses di dalam lini kita, proses perizinan, proses transportasi, tidak ada lagi gangguan-gangguan yang tidak diperlukan dan segala macam, membuat tidak diperumit ya, Pak, ya? Industri kita menjadi efektif. Itu yang lebih penting. Jadi terlepas nanti kita bisa lolos dari case Amerika ini, kita menjadi produsen yang produktif, efektif, efisien, sehingga dalam keadaan apapun kita menjadi lebih resilient. Jadi menurut saya ini kita harus lihat dari dua sisi gitu ya, bahwa yes, dalam konteks tadi diskusi bilateral untuk memperkecil defisit antara Amerika US ataupun memperluas pasar ke yang lain, dan itu tidak mudah ya memperluas pasar karena semuanya sekarang juga lagi memproteksi negaranya masing-masing mungkin dan seterusnya. Menurut saya kita di internal Indonesia harus betul-betul bersatu padu untuk membuat proses bisnis kita, proses ini bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien. Deregulasi perlu dilakukan dan seterusnya, hambatan-hambatan perlu ini. Dengan demikian memang kemudian kita punya basis produksi yang cost efisien, efektif, dan siap berkompetisi apapun yang terjadi. Itu sih menurut saya. Ya, membangun ekonomi bisnis di Indonesia menjadi lebih baik itu juga menarik nih Pak Budi, disampaikan oleh mantan Dirut Bursa Efek Indonesia Tito Sulistyo yang menyatakan bahwa Indonesia untuk membuat lebih baik lagi sistem ekonominya membutuhkan pakar diplomasi finansial menghadapi kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Kita simak pernyataannya. Selain perlunya kekuatan di Kementerian Keuangan, OJK, regulator, kita memberikan financial diplomator yang sangat penting. Sayangnya ya, kita duta besar Amerika aja nggak punya loh sekarang. Ini pertanyaan besar buat kita. Yang paling penting adalah seorang financial diplomacy yang kuat, yang punya legal standing di kedutaan Amerika. Dan itu yang kita perlukan, dan saya tahu ada orang Indonesia, saya yakin, yang bisa menjadi financial diplomacy yang kuat sekali. Saat ini kalau nggak salah Pak Rosan mundur, belum diganti. Kita perlu Pak. Kita tahu Vietnam sudah memulai, India sudah memulai. Kita baru bermulai aja belum karena orang. Baik, kembali kita lanjutkan dialog kita Pak Budi. Apa yang disampaikan tadi juga kita simak bersama, kemudian juga Presiden Prabowo meminta masyarakat tenang, kita punya kekuatan, kita tak takut perang dagang, kita akan berunding. Nah, dalam perundingan ini, Pak Budi, apa yang perlu disampaikan dan mewakili pengusaha agar apa yang disampaikan Pak Budi tadi bisa benar-benar berdampak baik terhadap kebijakan Trump ini? Ya, kebetulan kami di Apindo tadi berdiskusi karena kita besok juga akan dipanggil oleh Presiden, beberapa asosiasi dan seterusnya. Satu adalah kita siap misalnya untuk meningkatkan import beberapa produk dari Amerika untuk memperkecil defisit perdagangan antar kedua negara. Selama kemudian secara reciprocal juga kita bisa mendapatkan advantage-nya dan seterusnya gitu ya. Jadi kita sudah memetakan produk-produk apa yang kita sebagai pengusaha siap untuk memperkecil defisit perdagangan kita dan seterusnya. Itu hal pertama yang kita lihat in the short term ya, bisa kita lakukan terhadap hal ini, selama kemudian nanti Amerika juga memberikan timbal baliknya juga ya terhadap tadi penurunan BA-BA dan seterusnya. Saya kira itu yang tadi kami diskusikan bersama siang sampai sore ini. Kemudian juga ada hal-hal lain, tapi saya menekankan kembali yang Pak Revindo tadi sampaikan. Sebetulnya juga di luar case ini yang paling penting adalah kestabilan exchange rate. Ini luar biasa. Pengusaha kalau udah berhadapan dengan exchange rate yang
naik turun nggak ketahuan, kita udah susah menghitung bisnis kita akan seperti apa gitu ya. Jadi saya kira ini memang multidimensi, Mas Yudi. Ya, di satu sisi kita berhadapan dengan case bilateral dengan Amerika tadi, yang di sisi lain yang lebih fundamental adalah deregulasi, bagaimana membuat kita lebih efisien di dalam negeri. Di sisi lain secara ekonomi bagaimana pemerintah dan kebijakan moneter fiskal bisa membantu kita punya kurs yang stabil. Kita tahu kan sekarang naik turun yang Pak Budi sampaikan tadi gimana Pak Budi, bisa diperjelas lagi Pak mengenai SG rate? Ya, kalau misalnya gini, kalau kurs hari ini 16.500, besok 16.700, 2 hari lagi 17.000, kemudian turun lagi dan lalu kita menghitung bisnisnya gimana? Padahal di dalam konteks bisnis kita selalu ada tadi pasti ada barang import, ya, kemudian ada ekspor dan segala macam. Nah, jadi misalnya seperti Pak Revindo tadi sampaikan, lah, udahlah kita katakan yang sekarang kurs yang udah tertinggi sepanjang masa RI ini 17.000, ya udah selama kemudian 17.000 stabil, maka kemudian berapapun ya stabilnya, maka kemudian kita bisa menghitung ulang semua proses produksi kita, cost produksi kita, kemudian harga jual kita dan seterusnya. Walaupun ada konsekuensi tentu, ya, bahwa tadi yang saya katakan Pak Yusuf kami agak kurang sepakat bahwa pasti industri aman-aman aja. Pada saat kurs 17.000 pasti kita hitung ulang. Ya, untuk bisa survive bisa harus terjadi efisiensi, tapi at least kita bisa hitung. Kalau kursnya bergerak-gerak, gimana kita mau menghitung gitu? Berapa costnya, apalagi berapa harga jual kita di pasar? Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Revindo, tadi Anda sampaikan mengenai positioning pertama pemerintah melalui statement Pak Presiden, ini sudah benar ya, bagaimana kita begini sikapnya, begini positioningnya, tenang, kita punya kekuatan, kita akan berunding. Nah, sama pertanyaan ke Pak Budi tadi. Perundingannya ini, apa yang ditawarkan kepada Amerika Serikat setelah mereka membuat keputusannya 32% untuk Indonesia? Baik, saya mencatat ada 8 poin nih yang kita usulkan ya untuk jadi modal untuk negosiasi. 1, kita bisa tunjukkan bahwa tarif kita ke Amerika itu hanya 8,6% untuk produk pertanian dan 7,9% untuk non pertanian, bukan 64. 1. Kedua, kita bisa tawarkan preferential trade agreement. Ya udah, atau FTA terbatas. Amerika punya produk apa yang mau masuk ke sini, kita punya produk apa ke sana. Seperti perjanjian bilateral, perjanjian perdagangan aja. Ketiga, kita pernah dapat status generalized system preference, masuk ke pasar Amerika dengan tarif khusus. Itu artinya kita pernah direview oleh mereka dan kita layak dapat itu. Kenapa sekarang jadi kena tinggi gitu ya. Lalu berikutnya, juga positioning kita terhadap Tiongkok dan Vietnam. Kita bisa menunjukkan kepada Amerika bahwa kita membangun infrastruktur logistik pada periode Pak Jokowi dulu periode itu bukan untuk serving salah satu negara tertentu, bukan untuk serving infrastruktur Tiongkok, tapi kita memang ingin membangun daya saing itu untuk semua pihak dan kita bukan bagian dari China plus one-nya Vietnam. Kita beda dengan Vietnam. Vietnam memang dari awal strateginya mengikuti Tiongkok. Kita tidak. Kita terbuka untuk semua. Kemudian kita bisa tunjukkan bahwa reeksportasi lewat Indonesia itu bukan goods in transit, bukan lewat barang kemudian pindah ke Amerika dari Tiongkok, enggak. Memang diolah di sini mengikuti skema rules of origin. Berikutnya, kita bisa tekankan politik luar negeri kita masih bebas aktif, tidak mengikut salah satu kekuatan dunia. Kemudian kita harus siapin yang menarik. Kita harus siap untuk persyaratan non-ekonomi. Kalau ternyata Amerika Serikat meminta persyaratan non-ekonomi gimana? Politik dalam negeri, politik luar negeri, pertahanan dan lain-lain. Itu harus kita siapkan. Pak Prabowo lebih ahli lah gitu. Saya nggak membahas itu. Lalu terakhir, yang juga penting bisa kita sampaikan ke Amerika bahwa perdagangan barang mereka memang defisit dengan Indonesia 19 miliar dolar, tapi perdagangan jasa mereka surplus loh. Jadi sebetulnya perdagangan itu it takes two to tango ya, jual beli itu biasa gitu. Kalau mereka tidak terlalu laku produknya di sini, itu karena masalah pada harga dan daya saing produk mereka, bukan karena kita membuat barriers tertentu yang lebih pro kepada kekuatan dunia lain. Itu beberapa modal dari 8 modal yang mungkin bisa digunakan untuk para negosiator kita. Tapi hubungan dagang Indonesia-Amerika Serikat yang terjalin baik sepertinya tidak begitu dilihat oleh Trump yang tiba-tiba memberlakukan tarif balas dendam ya kepada Indonesia ya Pak Revindo. Ya luar biasa. Saya mau echoing tadi yang sampaikan Pak Budi bahwa yang disampaikan pemerintah, hilirisasi dan lain-lain itu penting, tapi itu tidak akan menyerap banyak tenaga kerja. Yang banyak menyerap tenaga kerja itu yang akan menciptakan daya beli itu yang
kita suka atau tidak, kita tidak suka sawit 16 juta yang bekerja. Kalau itu kita punya kayak gitu lagi, kita punya jagung atau pilih aja 2-3 komoditas, seriusi dari hulu sampai hilir, itu akan menciptakan kesempatan kerja bagi lulusan LCLTP, lulusan SLTA, dan menciptakan daya beli untuk produk-produk dalam negeri. Sisi demand-nya harus digarap. Kalau produksinya dari Pak Budi pasti siap kan, tapi demand-nya ini ngikuti atau tidak di dalam negeri itu. Baik. Terakhir Pak Budi, mungkin ya kita tahu tadi ini disampaikan Pak Budi ya, belakangan kita tahu di situasi pabrik di Indonesia ini sering terjadi ya pemutusan hubungan kerja, PHK, kemudian ya volume ekspor menurun dan lain sebagainya. Dengan adanya yang seperti ini, apakah ada potensi maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK lagi, Pak? Saya kira itu konsekuensi logis lah. Konsekuensi logis? Ya gimana dong? Kalau kemudian misalnya sederhana aja, margin kita cuma 5%, tapi kemudian revenue-nya turun 40%. Udah motong lah cost-nya. Mau diefisiensikan seperti apapun bisa jadi, walaupun tentu masalah PHK hal yang sensitif ya. Semua orang nggak ada yang mau lah, Mas. Pasti. Maksudnya pengusaha pun maunya juga bisnisnya growing, bukan mem-PHK orang. Tapi situasinya ya, ini loh Pak. Tapi situasinya ya kita betul-betul perlu terobosan, dan ya, ini kesempatan untuk tadi support dari pemerintah membuat berbagai macam hambatan, kemudahan dan segala macam itu terjadi, ya kita harapkan itu bisa membantu ya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kita sehingga PHK bisa terhindarkan. Tapi kalau enggak memang berat. Baik, kalau begitu kita mengajak masyarakat yang mungkin menyaksikan acara ini untuk ya mendoakan supaya dialog yang dilakukan oleh Presiden kepada Amerika Serikat ataupun situasi ekonomi Indonesia jauh lebih baik lagi ya. Pak Budi, Pak Revindo, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Pak. Selamat malam, Assalamualaikum. Sehat selalu Pak. Ya, tim nasional Indonesia akan melangkah ke babak 8 besar Piala Asia U17 sekaligus merebut tiket otomatis Piala Dunia U17 jika bisa mengalahkan timnas Yaman malam ini. Untuk mengetahui situasi para pemain dan peluang timnas Indonesia mengalahkan Yaman, sudah bersama kami lewat sambungan Zoom pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Assalamualaikum, selamat malam Bung Kus. Waalaikumsalam, selamat malam Bung Yudi. Sehat ya Bung ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, apalagi ngelihat timnas kita U17 menang dari Korea Selatan, harusnya makin sehat kita ini. Bungkus, kalau kita menang lawan Yaman, berarti kita akan juga otomatis ke Piala Dunia U17 berarti ya, Bungkus? Iya, karena Piala Dunia U17 kali ini kan 48 tim pesertanya, dan dari Asia itu ada 8 tim. Dan kualifikasinya kan melalui Piala Asia. Jadi kalau tim itu mencapai perempat final, itu berarti masuk 8 besar. Dan 8 besar itulah yang nanti akan mewakili Asia ke Piala Dunia U17. Amin, semoga itu benar-benar terjadi ya Bungkus ya. Lalu kalau misalkan imbang, itu gimana Bungkus? Ya, kalau imbang artinya masih ada pertandingan ketiga. Kita belum tahu nanti hasilnya seperti apa. Korea menghadapi Afghanistan. Sangat mungkin Korea menang ya. Kalau Korea menang artinya kan poin mereka 3, kita 4, Yaman juga 3. Nah, kalau misalkan di pertandingan terakhir kita mengalahkan Afghanistan, peluang kita untuk lolos kan kembali terbuka. Walaupun misalnya Korea mampu menang lagi. Jadi memang semua masih sangat terbuka seandainya kita tidak memenangkan pertandingan. Tapi seandainya kita menang, maka satu tempat di perempat final itu akan menjadi milik kita, sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17. Mudah-mudahan bisa tercapai. Amin, amin. Amit-amit kalau misalnya belum menang gimana Bungkus kalau kalah? Masih ada pertandingan ketiga kan? Melawan Afghanistan menang masih punya kesempatan berarti ya Bungkus ya? Betul, karena nanti akan ada 2 tim yang lolos dari fase grup ya. Dan kalau misalkan nanti kita poinnya sama dengan Korea, itu kita menang head to head lawan Korea. Tapi mungkin kita jadi kalah head to head lawan Yaman. Jadi nanti tergantung berapa selisih golnya, berapa agresivitas golnya, masih sangat terbuka. Karena itu yang paling penting sekarang mengunci kemenangan dulu lawan Yaman. Amin, amin, amin. Oke, clear. Kalau begitu melihat dari Yaman, mereka mengalahkan Afghanistan. Dan kita bermain parkir bus lah, boleh dikatakan begitu ya, lawan Korea Selatan dan menang tipis 1-0. Nah, kalau head to head kedua tim ini kan belum pernah ketemu ya Bungkus ya. Peluang kita Bungkus lawan Yaman nanti.
Iya, Yaman ini tim yang secara kualitas permainan memang di bawah Korea ya. Kalau kita lihat bagaimana cara Korea bermain waktu lawan Indonesia, ini kan mereka bermain kelihatan cukup matang ya, cukup padu. Penguasaan bolanya, game plan-nya, strateginya, itu semua bisa dieksekusi dengan baik oleh para pemain. Yang tidak bisa mereka lakukan adalah mencetak gol. Nah, mudah-mudahan kita bisa bermain sama bagusnya dengan waktu lawan Korea. Kita tidak boleh meremehkan Yaman, meskipun secara permainan Yaman ini tidak seistimewa Korea. Nah, bahayanya adalah Yaman ini tim yang ketika pegang bola, itu bola-bolanya langsung dikirim jauh ke depan, bola-bola direct. Jadi tidak mengalir dulu direct dari lini ke lini seperti Korea ya. Lebih direct ke depan dan biasanya memanfaatkan serangan dari sayap untuk mengangkat bola-bola ke dalam kotak penalti. Ini yang harus diwaspadai oleh para pemain kita. Berarti kalau Indonesia bermain bertahan menghadapi Yaman, tentu situasinya akan berbeda lawan Korea Selatan karena mereka malah direct pass ya untuk bisa menembus, bukan penguasaan bola. Betul. Dan sangat mungkin situasinya akan berbeda karena kemampuan Yaman dalam menguasai bola, mengolah bola tidak sebagus Korea. Jadi ada ruang bagi lini tengah kita untuk menguasai bola lebih banyak, menciptakan beberapa peluang, memberikan ancaman. Yang bahaya itu sebetulnya kalau pemain tergoda untuk bermain terlalu terbuka. Pemain bermain terlalu agresif, meninggalkan area pertahanan, kurang disiplin menjaga keseimbangan antara lini pertahanan dengan lini serang. Akhirnya tercipta celah-celah yang dimanfaatkan oleh lawan melalui bola-bola direct yang saya katakan tadi langsung ke area pertahanan kita. Ini yang saya khawatirkan dan mudah-mudahan Coach Nova sudah sampaikan itu kepada pemain agar tetap disiplin, tetap fokus, jangan tergoda untuk bermain terlalu terbuka. Kalau melihat pola permainan timnas U17 di bawah Coach Nova ini sedikit banyak mengingatkan dengan era Sinteyong. Benarkah demikian, Bungkus? Sebetulnya tidak selalu seperti itu ya. Saya kan beberapa kali siaran pertandingan timnas U17 di masa yang lalu ya, di beberapa bulan yang lalu ketika mereka dalam persiapan dan kualifikasi. Tidak selalu cara tim U17 itu bermain dengan taktik defense counter ya seperti waktu lawan Korea. Siapa yang dihadapi cara mainnya berbeda. Ketika mereka menghadapi tim seperti Australia, mungkin sama seperti halnya waktu kemarin lawan Korea, mereka bermain cukup dalam ya di garis pertahanan. Tapi waktu lawan tim yang lain mereka bermain juga lebih terbuka, tergantung siapa lawannya. Makanya lawan Yaman nanti jangan kaget kalau kita bermain lebih terbuka, bermain lebih berani meninggalkan area pertahanan, garis pertahanannya tidak lagi terlalu rendah seperti kemarin, lebih tinggi garis pertahanannya. Nah, cuma memang yang seperti yang saya ingatkan tadi, jangan tergoda untuk menerapkan garis pertahanan yang terlalu tinggi. Tetap buat garis pertahanan yang tidak terlalu rendah tapi dia terlalu tinggi. Jaga keseimbangan antara memanfaatkan peluang, memanfaatkan ball possession dengan menjaga pertahanan tetap kuat. Jadi kuncinya memang sekarang ini bukan lagi bagaimana bertahan tapi keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Karena Yaman berbeda dengan Korea. Bungkus, kita ini mungkin banyak supporter Indonesia yang euforianya itu nonton timnas senior ya, karena kita ingin banget timnas senior ini bisa melangkah lebih jauh lagi di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Nah, ternyata timnas U17 juga luar biasa ini. Tapi beberapa kali Bungkus menganalisa yang dilihat dari pertandingan di bawah pelatih Coach Nova ini, filosofi permainan Coach Nova ini untuk timnas U17 ini seperti apa, Bungkus, kalau dilihat? Ya, jadi pelatih itu memberikan warna terhadap permainan timnya ya. Jadi seperti halnya dalam teori kepemimpinan, latar belakang pemimpin itu memberi warna terhadap gaya kepemimpinan dia. Nah, Coach Nova juga sama. Dia latar belakangnya seorang pemain belakang. Ketika dia menangani tim, maka konsentrasi utama dia adalah pertahanan harus kuat. Itu normal, karena dia seorang pemain belakang dasarnya. Tapi seperti kita lihat dalam beberapa pertandingan, Coach Nova tidak selalu membangun timnya dengan sekedar pertahanan kuat. Tergantung siapa lawan yang dihadapi. Jadi sepak bola modern saya pikir sudah sangat dikenal oleh Coach Nova. Dia belajar banyak dari Sinteyong juga, dari banyak pelatih yang lain. Karena itu tidak tepat kalau sepenuhnya dikatakan cara main dia ini bertahan, karena dia seorang pemain yang sebelumnya dikenal sebagai bek tengah ya. Tapi dia memang banyak mengkombinasikan antara sepak bola bertahan yang kuat dengan permainan agresif melalui serangan balik. Itu memang ciri-ciri yang banyak dilakukan oleh Coach Sinteyong sebelumnya, yang tampaknya juga beberapa kali berhasil diaplikasikan oleh Coach Nova. Baik, kita sudah di penghujung dialog ini, sayang sekali waktu terbatas. Bungkus, kalau bicara prediksi, ya kalau saya sih berdoa semoga Indonesia menang ya, 1-0 aja udah cukup lah menang lawan Yaman. Kalau Bungkus gimana, Bung?
Iya, kalau saya lihat permainan Yaman kemarin lawan Afghanistan ya, tim ini sebetulnya cara mainnya tidak istimewa. Cuma memang pemain-pemainnya cepat, agresif. Jadi kalau kita bermain disiplin, bermain rapih, menang 1-0 itu menurut saya sangat mungkin. Bahkan saya punya keyakinan kalau kita tidak membuat kesalahan-kesalahan sendiri, mungkin kita bisa menang lebih dari 1 gol. Catatannya itu tadi, main disiplin, tidak membuat kesalahan sendiri, dan tidak meremehkan lawan. Disiplin, tidak bikin kesalahan, tidak meremehkan lawan, Anda ada transisi bertahan menyerang yang baik ya. Bungkus, makasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Assalamualaikum.